Inter Milan telah santer dikabarkan meminati gelandang serang Monza, Daniel Maldini. Namun CEO Monza, Adriano Galliani telah membantah adanya pendekatan dari Inter Milan dalam upaya merekrut mantan pemain AC Milan tersebut. Berbicara kepada wartawan via FC Internews, eksekutif Brianzoli itu menepis spekulasi transfer antara Nerazzurri dengan Daniel Maldini. Maldini telah muncul sebagai target transfer potensial bagi Inter dalam beberapa minggu terakhir. Di satu sisi, itu adalah ide yang pasti akan membuat banyak orang merasa heran. Itu karena hubungan yang kuat antara keluarga Maldini dan rival sekota Inter, AC Milan. Pemain berusia 23 tahun itu adalah putra dari legenda Milan, Paolo Maldini dan cucu dari Cesare Maldini. Dia adalah generasi ketiga dari keluarganya yang bermain untuk Rossoneri. Namun di sisi lain, perpindahan pemain antara Inter dan Milan bukanlah hal yang baru. Selain itu, perpindahan itu bisa jadi masuk akal karena Daniel Maldini merupakan profil pemain yang menawarkan sesuatu yang baru di lini serang Inter. Penampilan memukaunya di awal musim ini untuk Monza mendapat perhatian dari banyak klub. Namun CEO Brianzoli, Adriano Galliani menepis banyak spekulasi transfer yang muncul akibat penampilan positif Maldini dan pemanggilannya ke tim nasional Italia. "Saya tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang Maldini," ujar Galliani. "Saya telah berbicara dengan Daniel setiap hari, karena ia mengalami masalah bahu. Namun, ia seharusnya siap untuk pertandingan hari Minggu." Dan sejauh dugaan hubungannya dengan Inter, Galliani menegaskan, "Tidak ada. Saya tidak pernah mendengar apapun tentang itu. Inter tidak pernah mengajukan permintaan apapun kepada kami." Kiper Juventus, Michel Di Gregorio membantah anggapan bahwa Inter Milan telah mengabaikannya di masa lalu. Di Gregorio justru bersyukur dan berterima kasih karena Inter telah banyak membantunya, terutama di momen-momen terberatnya. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu buka-bukaan soal masa lalunya di Nerazzurri dalam sebuah wawancara yang dimuat oleh La Repubblica via FC Internews. Kepindahan Di Gregorio ke Juventus pada musim panas lalu memang mengundang banyak perhatian. Dia tidak pernah menyembunyikan rasa simpatinya terhadap Inter. Ia datang dari jajaran pemain muda Nerazzurri sekaligus sebagai fans klub. Namun pada saat yang sama, Di Gregorio adalah seorang profesional. Kepindahan ke Juventus merupakan keputusan karir yang logis baginya setelah beberapa musim bersinar bersama Monza di Serie A. Di Gregorio telah menghadapi Inter beberapa kali sebagai pemain Monza. Namun, bermain untuk rival berat Nerazzurri, Juventus dalam derby di Italia tentu akan sangat berbeda bagi pemain berusia 27 tahun itu. Ketika ditanya apakah ia pernah merasa diabaikan oleh Inter, Di Gregorio menegaskan, "Selama 5 tahun saya dipinjamkan, mereka membuat saya tetap berdiri. Seperti ketika saya bergabung dengan Avellino, yang langsung bangkrut setelahnya. Inter melakukan sesuatu untuk saya yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Mereka selalu dekat dengan saya di saat ayah saya meninggal. Saat itu saya berusia 13 tahun. Jika saya memutuskan berpisah dengan Inter, itu terutama karena trik cerdik Galliani, CEO Monza. Ia menginginkan opsi pembelian atas pinjaman saya karena ia sangat yakin bahwa Monza akan promosi ke Serie A. Dan pada akhirnya ia benar." Inter Milan telah meraup sebesar 55,18 juta euro dari Liga Champions sejauh musim 2024-25 ini. Media Italia, Calcio e Finanza merinci pendapatan yang telah dikantongi Nerazzurri setelah pertandingan ketiga melawan Young Boys kemarin. Bukan rahasia lagi bahwa berpartisipasi di Liga Champions sangat menguntungkan bagi klub. Itulah mengapa klub-klub papan atas di Serie A dan liga-liga Eropa lainnya melihat kualifikasi untuk kompetisi tersebut sebagai salah satu target prioritas mereka di setiap musim. Inter telah berpartisipasi di Liga Champions dalam 7 musim terakhir. Inter selalu mencapai babak sistem gugur sejak Simone Inzaghi menjadi pelatih pada tahun 2021. Dalam kampanye 2022-23, Inter bahkan melaju hingga final Liga Champions.
Kali ini berbeda. UEFA telah memperluas format kompetisi dari 32 tim peserta menjadi 36 tim. Perluasan format ini berarti lebih banyak pertandingan untuk tim, dan juga tentunya meningkatkan jumlah pendapatan mereka. Kemarin, Inter mengalahkan Young Boys dalam pertandingan ketiga mereka di League Phase Liga Champions. Itu berarti bahwa Nerazzurri belum terkalahkan dalam kompetisi klub papan atas Eropa itu setelah hasil imbang melawan Manchester City dan 2 kemenangan atas Red Star dan Young Boys meningkatkan total bonus yang telah dijamin Inter sejauh musim ini. Inter kontra Juventus akan dihelat akhir pekan ini di San Siro, menjadi pekan yang ditunggu-tunggu karena banyak publik mengatakan dua tim ini menjadi favorit untuk memenangkan Scudetto selain Napoli. Inter diketahui baru saja kehilangan Carlos Augusto yang mengalami cedera hamstring saat menghadapi Young Boys. Sebelumnya tim Simone Inzaghi sudah harus menelan pil pahit saat mengetahui bahwa Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu cedera ketika pertandingan baru berjalan 13 menit di Olimpico, Roma. Sementara itu dari sisi Juventus, mereka akan berangkat ke Milan tanpa Douglas Luiz. Ditambah sebelumnya diketahui bahwa Gleison Bremer, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, dan Toun Koopmeiners sudah cedera lebih dulu. Hal ini juga yang dikatakan surat kabar Gazzetta dello Sport, bahwa ini sangat mengganggu performa kedua tim baik itu di Serie A maupun Liga Champions. Inter juga menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Achraf Hakimi dalam wawancara panjang yang diberikan kepada Geki Italia. Diwawancarai untuk menelusuri kembali karirnya, pemain sayap asal Maroko ini tentunya memulai dari pengalamannya di Real Madrid, kemudian Borussia Dortmund dan Inter hingga tiba di Paris Saint-Germain. Di Madrid saya bersenang-senang karena saya masih sangat muda dan itu adalah impian saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Saya hanya tahu saya harus menyerap sebanyak mungkin dari sekelompok juara yang menjadi referensi bagi saya. Bagi saya itu mewakili konsistensi, keteraturan dalam permainan dan waktu bermain, membuatku merasa penting dalam sebuah tim. Inter tempat yang menyatukan saya di kalangan elit dengan membawa nama saya ke level tertinggi. Juga di sana saya menjadi juara Italia. Paris sungguh luar biasa. Saya berada di salah satu momen terbaik karir saya di sini, dan di ibu kota Prancis saya terus menyesuaikan pengalaman yang saya alami bersama Nerazzurri.